Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila. Galau nih mah. Saya pernah membaca sebuah hadis nih mah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hadis tersebut dikatakan bahwa Islam ini datang dalam keadaan asing dan akan kembali pula dalam keadaan asing. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, pertanyaan saya nih mah, orang-orang asing di sini maksudnya seperti apa sih mah? Dan apakah di zaman sekarang ini sudah bisa dikatakan sebagaimana hadis tadi ya mah? Mohon penjelasannya mama. Terima kasih. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkat, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Ya. Ya. Dari mana nih? Kok gitu? Oh, gitu. Kayak ngajak ribut. Sudah hadir Jangan juga. dong. Nanyanya gitu. Orang ada yang mau simpel, mau beratus cepet ya. Dari mana nih? Hehehe. Sudah hadir di rumah Mama Dedeh nih, berkerudung merah Pinky. jambu, pinky, Pinky. melambangkan keremajaan usianya. Masya Allah. Belum masuk dewasa, sudah melewati anak-anak. Remaja dong. Remaja. Iya, Mama, Kita rem remaja aja, juga Mama, rem dong. aja. Stop, rem aja. Kok direm? Ya, kita Ya. pengen tahu nih, dari mana ini semuanya? Masya Allah, dari Institut Dari mana? Ilmu Al-Quran Al-Quran Jakarta, Jakarta. Ma. Pancaran ilmu-ilmu Al-Quran terpancar di wajahnya, Ma. Iya. Luar biasa. Matanya berbinar-binar. Matanya berbinar melambangkan alif. Wajahnya ba, ceria. ta. Iya, Ma. Wajahnya ceria semuanya. Kalau wajah Anda Hah? berbinarkah? Wajahnya bukan berbinar, bernanar. Masya Allah ya. Mah, tadi ada video dari salah satu jamaah, dia sedang galau nih Mah. Punya pertanyaan untuk Mama. Jadi dia pernah membaca sebuah hadis Ya. yang artinya itu bahwa Islam itu hadir dalam keadaan asing. Dan juga akan kembali pula dalam keadaan yang asing. Nah, sungguh beruntunglah orang-orang yang asing. Nah itu sebenarnya pengertiannya seperti apa ya Mah? Orang asing tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Islam datang dalam keadaan asing. Lalu kembali menjadi asing, beruntunglah orang-orang yang terasing. Ini hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa sih maksud hadis ini? Ketika Islam datang di dunia ini dalam kondisi asing. Rasulullah SAW 14 abad yang lampau membawa agama Islam. Di mana? Di Mekah.
yang saat itu di zaman jahiliyah, di zaman kebodohan. Bodoh tentang agama. Apa yang mereka kerjakan jauh dari kebenaran agama. Misalnya, yang mereka banggakan adalah keturunan mereka. Mereka bangga dengan syair-syair mereka. Yang kuat yang memimpin, yang lemah yang dipimpin. Pasti dikalahkan oleh mereka. Datanglah Islam yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW tentu asing. Kenapa? Islam membawa kebenaran. Sementara di zaman jahiliyah itu mereka zaman jahil, zaman kebodohan di mana mereka melakukan kebatilan. Dengan datangnya kebenaran yang dibawa oleh agama Islam, mereka bingung, kok ada agama seperti ini? Asing buat mereka. Dan pada saat itu kita lihat dalam sejarah yang masuk agama Islam hanya beberapa gelintir orang saja. Begitu sulitnya Rasulullah SAW berdakwah pada saat itu. Yang masuk Islam Siti Khadijah, Abu Bakar Siddiq, hanya beberapa orang, Bilal bin Rabah. Saking asingnya Islam pada saat itu, orang-orang yang beragama Islam digencet oleh musyrikin Quraisy, dihina, disiksa oleh mereka. Kita lihat dalam sejarah. Bilal bin Rabah saja seorang budak belian karena masuk agama Islam, dianggap asing, dia dipentang di padang pasir, di batu yang besar. Disiksa, digebugin, dipukulin. Diselamatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Sahabat yang lain yang masuk agama Islam juga disiksa oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Kenapa? Dianggap asing oleh mereka. Kok ada agama yang mengajak kepada kebenaran? Sementara mereka pada saat itu ada dalam kebatilan. Terserah mereka, yang penting mereka mau melakukannya. Maka dianggap asing. Oleh karena itu mereka hijrah. Lihat dalam hadis. Mereka hijrah ke Habasah. Mereka hijrah ke Taif. Hijrah juga mereka ke Madinah. Saking dianggap asing, umat Islam diasingkan di Mekah. Di pinggiran kota Mekah. Sekian lama mereka diasingkan oleh musyrikin Quraisy. Karena mereka dianggap asing. Aneh kok ada ajaran seperti ini. Ini dianggap asing. Bahkan mereka ada yang pergi ke suatu tempat, ke suatu kota. Anda bayangkan. Saking membela kebenaran. Membela akidah Islamiyah yang benar. Mereka rela berhijrah. Anda tahu yang namanya berhijrah berat. Meninggalkan kampung halaman. Meninggalkan keluarga. Meninggalkan rumah, meninggalkan kebun, meninggalkan kekayaan, meninggalkan usaha mereka, toko yang mereka miliki. Semua ditinggalkan demi membela akidah Islamiyah. Karena dianggap asing. Dalam sejarah lihat waktu mereka hijrah. Semua ditinggalkan. Ini asing. Nanti yang namanya Islam, di ujungnya dianggap asing lagi. Sekarang kita lihat. Masya Allah. Kalau dulu Islam dianggap asing oleh musyrikin Quraisy yang tidak beragama. Sekarang dianggap asing oleh siapa? Justru maaf dalam tanda kutip, kebanyakan yang menganggap Islam asing adalah orang Islam sendiri. Betul apa betul? Orang Islam sendiri tidak terima dengan ajaran Islam. Dia menolak kebenaran. Kenapa? Kebanyakan Islam KTP. Mereka Islam karena turunan mereka, nenek moyang mereka, kakek mereka, ibu mereka, ayah mereka beragama Islam. Mereka Islam tapi tidak mengerti bagaimana akidah Islamiyah yang sungguhnya. Buat mereka asing. Mereka mengasingkan diri. Misalnya perintah sholat mereka nggak sholat. Perintah mengenakan pakaian menutup aurat kayak kita mereka tidak melaksanakannya. Diperintahkan puasa mereka tahu ini perintah tapi mereka asing. Cuek aja. Mereka diperintahkan sholat edan eling. Kadang-kadang seringnya tidak sholat. Dilarang untuk berzina mereka berzina. Dilarang mencuri mereka mencuri. Kenapa? Agama dianggap asing. Beruntung orang yang terasing. Siapa orang yang terasing? Orang dalam hatinya tertanam akidah Islamiyah yang benar. Walaupun zaman sudah edan, dia tetap berpegang kepada Islam. Walaupun selingkungan mereka orang melakukan kesesatan, mereka tetap berpegang teguh kepada Islam yang sesungguhnya. Dihina orang, diejek orang, dilecehkan orang, mereka tetap Islam dalam dada mereka.
Jadi Islam datang asing, mereka tidak menerima karena dianggap aneh oleh mereka. Islam pun datang belakangan diasingkan oleh mereka. Bahkan oleh umat yang mengaku beragama Islam dianggap asing oleh mereka, ajarannya nggak dipakai. Sekarang kita lihat di masyarakat. Jangankan orang lain boleh jadi diri kita, keluarga kita, nganggap asing, kok berat amat kerjaan umat Islam. Kok misalnya warisan, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, ada anggap asing, kok aneh Allah tidak adil ya. Sehingga mereka melaksanakannya, udah bagi rata aja. Dianggap asing, dianggap tidak adil Allah. Inilah yang disebut dengan belakangan ada orang yang menganggap agama itu asing. Sholat, kenapa 5 kali? Kenapa laki-laki di masjid, sementara kita banyak kerjaan? Kenapa pakaian harus seperti ini seorang muslimah? Padahal enak kalau kita misalnya maaf dalam tanda kutip ngapain ke gunungan. Misalnya mereka menganggap asing, mereka membuka semuanya karena mereka menganggap asing agama kita. Orang-orang yang benar melaksanakan akidah Islamiyah yang benar dianggap orang yang terasing. Orang yang jujur kata mereka nggak bakalan mujur. Orang yang berpegang dengan akidah yang benar kata mereka itulah yang melenceng. Coba. Tidak sedikit. Kadang-kadang orang yang berlaku benar dijauhin. Orang yang benar-benar akidahnya benar oleh mereka dihindari. Jangan dekat-dekat sama dia mah so alim. Padahal itu orang-orang yang terasing itu Rasul mengatakan mereka lah orang-orang yang beruntung. Tidak tersesat. Walaupun lingkungan mereka sesat. Mereka tidak ikut kufur dengan nikmat Allah. Walaupun lingkungan mereka orang-orang kufur. Mereka tetap bersyukur dengan nikmat Allah. Walaupun sebagian daripada lingkungan mereka orang-orang yang selalu menghindarkan diri daripada perbuatan syukur. Nauzubillah min dzalik. Kenyataan saat ini kita bisa merasakan bahwa benar-benar Islam dianggap asing oleh pemeluknya sendiri. Hanya orang-orang yang terasinglah yang tetap berpegang teguh kepada akidah Islamiyah yang benar. Ini kenyataan, kita bisa melihat, bisa menyaksikan, bisa melaksanakan, bisa merasakan ini benar-benar terjadi pada saat ini. Semoga kita bisa berpegang teguh kepada jati diri kita sebagai umat muslim. Sebagai Jadilah orang yang terasing. Jadilah orang yang terasing sehingga kita termasuk orang yang beruntung. Karena kita merasa diasingkan oleh orang-orang yang merasa, loh kok beda sendiri. Padahal kita yang benar. bangga dengan jati diri kita sebagai umat Islam ya, Maya. Baik jamaah, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Al-Islam salim. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Orang-orang asing menurut Rasulullah. Ya, contoh. Ya, Bang. Ada suatu perkampungan Perkampungan. primitif. Dianggap Misalnya. merah. Misal. Primitif. Tertinggal segala-gala. Tidak mengenal budaya luar. Informasi dari Sama luar sekali tidak dapat. tertutup. Sampai detik ini denda kita masih ada kan? Ya, Ada. seperti terisolasi gitu ya, Bang. Datanglah kita Dari ke luar. tempat mereka. Misalnya bawa TV, Nah, hal bawa baru. radio, bawa HP. Apa nih? Apa ini? Apaan itu? Iya. Asing nggak? Asing buat mereka. Mereka terjadi nonton, kelihat. Nah, bingung. Buat apa kegunaannya? Boleh jadi karena mereka menganggap itu asing, mereka menolak kedatangan kita, menolak alat-alat yang kita bawa. Ya apa iya? Dianggap Bisa asing. jadi. Mereka menganggap ini akan menghancurkan lingkungan kita, Ya, menghancurkan budaya kita, budaya. menghancurkan pola berpikir kita. Akhirnya kekeluargaan kita akan rusak gara-gara yang baru ini. Hal baru. Dianggap asing. Gitu. Makanya mereka menolaknya. Ini kenyataan. Padahal kalau dia tahu ada manfaatnya ya, Maya. Ada manfaatnya. Contoh. Daerah-daerah primitif yang asing. Sampai detik ini mereka tidak mau menerima kendaraan. Menerima kendaraan. Sampai detik ini masih ada masyarakat yang kemana-mana jalan kaki. Jalan. Betul apa ya? Iya, Iya, yang tidak ada. pakai alas kaki juga Gak pakai ada. sendal lagi. Kita datang bawa motor. Iya. Kita datang bawa mobil. Buat mereka asing nggak? Asing banget. Diterima nggak mereka? Belum tentu. Belum tentu. Ditolak sama mereka.
Mereka berpikir akan merusak tatanan kehidupan. Mereka berpikir merusak budaya, merusak lingkungan, merusak kebiasaan. Makanya mereka menolaknya. Islam juga begitu. Datang ditolak oleh mereka, dianggap asing. Makanya Rasul mengatakan orang yang terasing dimanapun mereka berada, mereka tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena walaupun banyak orang yang menghina mereka, banyak orang yang mencaci mereka, banyak orang yang menyiksa mereka, karena mereka berpegang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lah yang akan menyelamatkan mereka. Jadi jangan khawatir dengan azab dari manusia, dengan hinaan dari manusia, cercaan dari manusia, tapi Allah yang menyelamatkan mereka. Itulah kenapa kita lihat ketika orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, yang pertama harus lakukan menyatukan mereka, mensaudarakan mereka. Ya. Inilah saudaramu. Mereka berbagi. Orang muhajirin diterima oleh orang ansor. Orang ansor oleh Rasul dikatakan, ini saudaramu, ini keluargamu, ini adekmu. Mereka berbagi kekayaan. Ya. Berbagi usaha mereka. Berbagi. Itu kenyataan. Karena dianggap asing, caranya begitu, dipersaudarakan. Ya. Makanya kita lihat, orang dari Mekah hijrah ke Madinah. Rumahnya dibawa enggak? Enggak. Kekayaannya dibawa enggak? Enggak. Usahanya dibawa enggak? Enggak. Kebunnya dibawa enggak? Enggak. Hartanya ditinggal. Iya. Artinya orang yang asing tadi dia berhijrah dengan penuh pengorbanan. Makanya yang menolong mereka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka bela akidah Islamiyah yang benar. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang hijrah itu tergantung niatnya. Ya. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya menolong mereka. Niatnya karena usaha alam dunia yang mereka peroleh itu. Ya. Niatnya untuk membela perempuan yang akan mereka nikahi, itu yang mereka peroleh. Tapi yang niat karena Allah, Allah yang menolong mereka. Itu siapa dia? Orang yang terasing dalam kondisi bagaimanapun, dia tetap la ilaha illallah. Itulah yang terasing. Dimanapun mereka berada, walaupun di tengah lingkungan orang yang tersesat, tidak akan tersesat. Di tengah lingkungan orang yang kufur, tidak akan kufur. Mereka tetap bersyukur. Semoga kita termasuk orang yang terasing. Amin. Ialah mendapat untung dan surganya Allah. Amin ya Allah. Nah ini jadi pertanyaan saya juga nih Ma. Naon? Kenapa kita sama-sama Islam, kemudian kita menerima Islam, yang kita akhirnya menganggap kok ada yang menganggap kok ini asing ya, kok ini beda ya? Apa karena ketidaktahuan atau karena ada sesuatu yang baru dianggapnya atau gimana? Maaf. Gitu? Makanya Rasul mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara aku tinggalkan kepada kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan sunnah Rasul. Itulah kenapa mereka berbeda. Kenapa tidak pegang kepada Quran? Cuman katanya. Tuh, pegang Al-Quran kita. Begitu datang yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis, karena dia sebelumnya tidak tahu Tidak ilmunya, mempelajari, tidak mempelajari, itu. dianggapnya beda dan Beda. asing. Jangan akhirnya. hanya katanya, benar-benar kaji Al-Quran. Di situ pelajaran kita. Gitu. Tantangannya untuk menjadi umat yang terasing itu berarti imannya Berat. tuh harus kuat Betul. banget ya Mah. Masya Allah. Ancaman apapun yang datang kepada dia, dia tetap la ilaha La illallah. ilaha illallah. Itu yang ada. Itu ya. Coba dalam sejarah dikatakan Ya, Ma. beberapa keluarga yang sampai disiksa, ada yang dipakein baju besi, ditaruh di padang pasir yang panas, kan menderita banget itu. Iya, Panas luar biasa. panas. Tapi mereka mengatakan ahad, ahad, ahad. Sejarah juga mengatakan ada yang ditusuk dari ujung duburnya sampai kepala pakai kayu, pakai besi, tetap dia mengatakan Ya Allah. ahad, ahad, ahad. Kita lihat dalam sejarah lagi, ada yang dipenggal kepalanya depan keluarganya. Suruh kembali kepada kekafiran mereka. Tetap ya. mereka mengatakan ahad, 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 ahad. Contoh yang lain, misalnya, tahu kan sejarah Siti Masitoh? Siti Masitoh. Tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Iya. Ketika sisirnya jatuh, dia mengatakan Allah. Anaknya negor. Ah, Apa yang terjadi? Dihukum oleh Fir'aun. Dimasukkan ke dalam minyak yang menggelegakan Panas, ya. bayinya. Tapi karena akidah yang benar, dengan keterasingan dia, tetap dia mengatakan ahad, ahad, ahad. Padahal Fir'aun ngaku Tuhan. Itulah
orang yang benar-benar akidahnya nempel dalam dada mereka, di hati mereka, seluruh tubuhnya beriman dalam kondisi bagaimanapun seperti ikan hidup di lautan, airnya asin tapi ikannya tetap tawar, Iya, tidak terkontaminasi. Tidak terkontaminasi, Masya Allah. Itulah orang yang terasing. Orang yang terasing. Mungkin saat ini ada nih Maya orang yang terasing, cuman sayangnya kita melihat mungkin beberapa yang tergerus oleh lingkungan mah, jadi akhirnya terpengaruh juga gitu loh mah, jadi terbawa oleh lingkungannya gitu. Jadi mungkin apa itu karena kurangnya akidah Islamiyahnya mah? Tidak semuanya. Sampai detik ini Allah mengatakan, sampai kapanpun, sampai datang hari kiamat pun tetap ada sekelompok manusia yang tetap menjadi orang asing. Pasti ada. Tetap. Insya Allah yang berjanji. Allah yang menjamin. Pasti dijaga oleh Allah dengan akidah yang benar. Walaupun itu minoritas ya mah. Betul, itu minoritas, tapi tetap Allah menjaganya dimanapun, sampai kapanpun, sampai datang hari kiamat, tetap orang yang asing akan dilawat oleh Allah, dijaga oleh Allah. Masya Allah, jaminannya Allah loh Mas Bedu yang Betul. jaga. Iya. Makanya semakin dekat kita Ya, sama makanya Allah. definisi asing ini kan artinya memang berbeda dan kita kayak seperti belum pernah merasakan, melihat, Iya. mendengar apa yang dibawa oleh orang itu kan ya Maya. Ya, Nah, tapi kan sebenarnya kita juga sudah, mungkin juga banyak saudara-saudara kita yang sudah belajar apa yang dibawanya. Cuma hanya perbedaan pendapat saja itu yang terlihat jadi asing tuh. itu yang salah. Makanya kalau soal beda pendapat, peribahasa mengatakan, kepala sama hitam, pendapat berbeda-beda. Berbeda. Jangankan dengan orang lain, sekandung sama nggak pendapat. pendapatnya? Beda. Beda. Seleranya sama nggak? Yang Beda. penting tetap usul fikihnya yang dijaga. Iya. Misalnya maaf dalam tanda kutip, tentang hukum yang wajib. Ya. Misalnya sholat 5 waktu hukumnya wajib di usul fikih. Puasa bulan Ramadan sebulan suntuk hukumnya wajib. Haji wajib bagi yang mampu, Mampu. misalnya. Ya. Zakat wajib bagi orang yang memiliki nisab. Ini tidak ada perbedaan usul fikih. Sampai gitu. Yang ada perbedaan dalam furu, dalam cabang. Ya. Sunat misalnya, taraweh 8 sama 3. Taraweh 20 sama 3. 3. Itu hanya perbedaan dalam furu, dalam cabang. Makanya jangan ngeributin soal sunat, yang penting tentang usul fikih. Iya, Itu yang seperti pegangan kita. Pegangan Benar. kita ya mah. Jadi tidak ada yang Ya. asing dan terasing kalau kayak Iya. itu ya, Maya. Ya. Tadi persamaan bukan perbedaan. Perbedaan. Baiklah kalau begitu mah. Nah, tapi nih mah tentunya kalau yang kali ini punya pertanyaan yang berbeda-beda dari jamaah. Mau disampaikan ke Mama setelah ini boleh ya Mah ya? Mangga. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Dengan mengucap kalimat syahadat, kesini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Lanjut, Iya, silakan. silakan. Mas Abdul. Yang mau bertanya kepada Mama Dede ini tentang orang-orang asing menurut Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke Raja, Galau nih mah. ada apa? Tadi kan seperti yang sudah Mama sampaikan bahwasanya agama Islam sudah terasa asing oleh umat penganutnya sendiri, oleh umatnya. Nah, mungkin hal seperti itu yang kita alami juga mah karena kurangnya ilmu agama dalam diri kita. Tapi kita masih berusaha untuk meyakininya dengan memperbanyak sholawat dan beribadah karena katanya Rasulullah di akhirat nanti akan mengenal kita sebagai umatnya barang siapa yang sering bersalawat. Nah, jika kita masih merasa kadang asing gitu dengan agama kita sendiri tapi dengan berusaha sering bersalawat itu, apakah kita juga akan menjadi umat yang terasingi di akhirat nanti? Mah, Oke, seperti itu. Raja. Terima kasih, Mah. Belum cukup hanya bersalawat. Rasul mengatakan, man aroda dunya falibil ilmi, waman aroda al-akhirata falibil ilmi, waman aroda huma falibil ilmi. Siapa yang pengen selamat di dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen selamat di akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang selamat dunianya, dua-duanya cari ilmu dunia, ilmu akhirat.
Ini tugas kita Raja. Tidak cukup hanya bersalawat tanpa ilmu. Mama tanya sama Raja. Yang namanya sholat ada ilmunya nggak yang? Ada. Ada Bagaimana rukun, bagaimana syarat. Wudu aja wudu. Ada ilmunya nggak? Ada. Jadi maaf sayang, tidak cukup hanya bersalawat. Carilah ilmu yang kita butuhkan. Karena semuanya pakai ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa apa-apa. Oke Raja? Oke Naja, terima Seperti kasih. halnya Raja ingin handphone baru. Naja. Naja. Oh, Naja. N aja Raja ya. laki-laki. N-ana, J Berarti aja. nama kamu Naja. N doang ya? N aja? Nggak pakai huruf yang lain? Oh. Najah. Najah, ada H di akhir. Oke. Iya. Seperti halnya kamu pengen punya mobil, kemudian kamu salawatin aja, salawatin. Tanpa kita bekerja, Nggak kita nggak punya uang buat beli mobil itu ya. Kita Pak? usaha. Kepada usahanya Gitu. Najah. Iya. Ya. N aja ya? Najah. Naja. N-A-J-A-H. Oh, Najah. Najah. Eh ya. enggak. Itu gajah ya? Iya. Terima kasih Najah sudah Lanjut. jelas ya. Bahwa tetap kita harus mempelajari ilmunya agar kita Cari juga ilmunya. tahu apa yang dibawa gitu kan. Karena dalam agama antara Islam. orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, ibadah aja tidak akan diterima. Iya. Orang yang punya ilmu hanya melaksanakan kewajiban diterima. Tapi orang yang tidak punya ilmu, sholat ngadap ulon 2 jam, Najah diterima nggak kira-kira? Enggak. Nggak ada ilmunya. Jadi- Jangankan ibadah, masak nasi pakai ilmu, Pakai ilmu. ngulek sambal pakai ilmu. Iya. Oke Najah, tidak Oke. cukup hanya bersalawat, tapi cari ilmu yang kita butuhkan. Jadi ilmu dan amal soleh itu berkaitan berarti ya. Betul. Ya. Baik. Setelah N aja ada N-ana Iya. J-A-H. N aja. Silakan yang Naja. Lu ngejahnya nggak bener. Iya. N-ana J-A-H. N ana J aja. N-ana N ana J-A-H. J a h. Nah, Nah, Najah. Setelah Najah ada S I apa ah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indri Nur Hasanah, biasa Indri dipanggil toh. Indri, Indri Nur Hasanah. Nur S Asana. dari Nur Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke, Indri. Galau dong mah. Ada apa Indri? Jadi kita ini kan orang Islam yang dibilang kita itu asing, berarti kita bersyukur dong. Kita termasuk orang-orang pilihan yang dipilih untuk menjadi orang Muslim. Ya. Nah, gimana nih mah? Terkadang kita udah dikasih kesempatan untuk menjadi muslim, muslimah, tapi terkadang kita tuh masih suka maksiat. Dan juga tadi kan sudah disebutkan kita untuk menjadi muslim itu iman kita harus kuat. Nah, bagaimana supaya iman kita ini kuat mah? Kan kita juga dibilang itu nggak perlu terkenal di dunia. Kalau bisa kita terkenal di akhiratnya, itu bagaimana caranya mah? Terima kasih. Silakan Indri lihat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang yang beriman, masuk Islam kafah semuanya. Jadi semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua hukum ikuti hukum Al-Qur'an. Al-Quran. Kalau tidak kafah, Allah mengatakan kemasukan setan musuh yang paling nyata. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 138. Sibghatallah. Waman asmilahi sibghah panahnu lahu abidun. Selupannya Allah. Adakah yang lebih baik daripada selupannya Allah? Hanya kepadanya lah kita menyembah. Maksudnya apa? Punten ya, Indri. Kalau kita benar-benar mengaku orang yang beragama Islam, celupin tubuh kita. Yang disebut celupin kalian nggak tahu ya. Tahu nggak wantek? Oh iya ya. Pewarna baju. Warna baju ya mah. Dulu zaman mamah masih anak-anak tahun 50-an. Dulu kan baju nggak kayak sekarang banyak. Misalnya baju Padahal warna punya baju putih. warna biru gitu. Putih, Putih. pengen jadi merah. Jadi misalnya. merah. misalkan. Beli wantek, airin seliter, kemudian digolakin, celupin, Dimasak. dimasak, celupin deh tuh. Begitu diangkat berubah Jadi, merah semua. Gula merah. Masya Jadi nggak Allah. warna putihnya udah nggak ada. Iya. Seperti itulah seharusnya kita kalau sudah mengaku beragama Islam jangan mencela-mencela. Seluruh tubuh kita, hukum kita semuanya dalam akidah Islamiyah yang benar. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Jadi nggak sembarangan.
Kenapa ada manusia yang nyembah Allah tapi nyembah yang lain? Ya. Nyembah Allah tapi percaya Tapi kepada percaya, dukun, aduh, ya percaya Allah. kepada peramal, percaya kepada ramalan bintang, itu yang salah. Jadi hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Begitu Indri. Jadi benar-benar dicelup di ujung pala sampai ujung kaki, tidak mencela-mencela. Siap. Kalau gitu Mama nanti kita lanjutin lagi ya Ma ya. Nih sepertinya nih Mas Bedu, Ya. semua yang ada di sini masih pengen banget nanya sama Mama. Boleh. Pertanyaannya disimpan dulu karena kita akan lihat pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di rumah Mama Mama Dede. Islam itu ajarannya Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Ya, silakan setelah Indri dan Naja, siapa yang mau nanya? Najah. Ya, Siapa yang ini nah, ini siapa? yang mau nanya Ini siapa mau nanya? setelah Najah? Nih, kalau tua Assalamualaikum kayak mama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dari Institut Ilmu Al-Quran IKI Oke, Jakarta. Galau mah. Ada apa Putri? Putri. Jadi gini mah, tadi kan sudah Mama sampaikan ya, berarti kita ini otomatis harus menjadi orang yang Terasing. terasingkan. Sedangkan kan hal itu sulit ya, maaf lagi bagi kami para generasi milenial yang mana kan apa-apa nih sama temen nih gitu. Jadi kurang istiqomah gitu, apa yang kita pegang, bagaimana kita teguh terhadap akidah kita, terhadap aman-aman yang sudah kita pertahankan gitu mah. Mungkin segitu. Silahkan Putri lihat Al-Ahqaf ayat 13. Bagi orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, istiqomah dengan imannya, Allah mengatakan jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama dengan kalian. Jadi Put, begini sayang, maksudnya Rasul mengatakan orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Kita tahu bakal mati, jadi harus istiqomah. Putri lihat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Artinya apa? Dari awal kehidupan, pertengahan kehidupan, sampai datang kematian, istiqomah dengan akidah kita. Bagaimana sholat, bagaimana puasa. Orang lain bagaimana nggak ada urusan. Yang penting saya istiqomah dengan ibadah saya. Itulah yang Allah perintahkan. Keistiqomahan itulah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kita kapanpun mati dalam keadaan beragama Islam. Itulah orang yang terasing. Dalam kondisi bagaimanapun, situasi bagaimanapun, tetap dia mengingat kematian, istiqomah dengan kehidupannya, ibadah kepada Allah, walaupun sedikit tapi istiqomah. Itulah yang harus kita lakukan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putri. Putri Iiki. Putri, Putri tadi menganggap bahwa kamu kan kaum milenial, ya kan? Ada godaan-godaan untuk tetap tidak istiqomah tuh biasanya godaannya apa, Put? Seperti apa? Pakai Apakah mic-nya? teman atau tontonan atau apa? Lingkungan, Ya, bacaan. atau bacaan Iya. apa yang menjadi godaan kamu untuk tidak Menjadi istiqomah? godaan. Maksud Om Bedu, kalau Putri membaca sesuatu, terpengaruh nggak hati Anda? Ya. Itu maksud Om Bedu. Ya, apa kira-kira yang membuat kamu Silakan sulit dijawab istiqomah? pertanyaan Om Bedu. Oh, bacaan. Ya. Bacaan. Oh, maaf. Tadi maksud Om Bedu bacaan ya? Nggak pakai om lah, berdua aja. Enggak, yang yang saya maksud itu ya apapun gitu, karena kan Iya. kita sebenarnya nggak hanya bacaan atau apa dari temannya sendiri gitu, Dari teman. dari temannya sendiri yang Nah, saya khawatir lebih Putri temannya maksud. mengajak ke hal-hal yang tidak baik, makanya istiqomahnya terganggu gitu. Itulah para ahli Putri mengatakan. Ya berikan warna kepada seseorang. Apalagi kalian masih muda. Iya. 4. Keluarga. Sekolahan. Lingkungan. Tontonan dan bacaan. Keluarga baik. Sekolahan baik. Lingkungan kurang baik. Kurang. Boleh jadi terpengaruh. Iya. Lingkungan baik. Tontonan bacaan tidak baik. Boleh jadi terpengaruh. 4 ini satu kesatuan yang harus menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Keluarga baik, sekolahan baik, lingkungan baik, tontonan bacaan yang baik.
Teman-teman yang putri dikatakan itu lingkungan. Makanya Rasul mengatakan teman dengan siapapun boleh. Tapi bersahabat, pilih-pilih sahabat. Seseorang dinilai oleh orang lain agama sahabatnya. Hati-hati kita bersahabat, bisa-bisa mereka memberikan warna yang negatif buat kita. Kita yang berikan warna kepada mereka, bukan mereka yang berikan warna kepada kita. Begitu seharusnya. Ya, baik. Sama Putri. Sudah jelas Putri. Ya. Mama, terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini ya Maya. Masya Allah. Jamaah tentunya kita semua umat muslim pengen banget termasuk ke dalam golongan yang terasing menurut Rasulullah. Semoga dia yang beruntung. Iya, yang selalu masuk dalam surganya Allah. Masuk dalam surganya Allah dan juga dapat jaminan dari Allah untuk selalu dilindungi oleh Allah. Nah, untuk dari itu kita harus tingkatkan iman dan takwa kita dan juga akidah Islamiyah kita terus kita tingkatkan. Jangan lupa perbanyak berdoa. Yuk Mah, mari kita berdoa Mah. Pemirsa, anak-anakku yang hadir di sini, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang terasing. Bagaimanapun lingkungan kita, bagaimanapun kondisi sekitar kita, tetap kami mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap kami berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulmu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan dalam diri kami keimanan dan ketakwaan kepadamu. Tanamkan dalam diri kami Al-Quran dan sunnah Rasulmu. Tanamkan dalam hati kami untuk selalu membaca, menterjemahkan. Kemudian kami mengamalkan isi daripada Al-Quran dan sunnah Rasulmu ya Allah. Kami bermohon kepadamu dalam kondisi bagaimanapun, dalam situasi bagaimanapun, lingkungan yang bagaimanapun. Tetap kami seorang yang terasing, yang selalu berpegang kepadamu ya Allah, berpegang kepada akidah Islamiyahmu ya Allah. Tanamkan dalam hati kami agar kami menjadi orang yang engkau selamatkan dunia dan akhiratmu ya Allah. Tentu dengan tuntunan bimbingan darimu ya Allah. Kami mohon pertolonganmu ya Allah. Kami mohon bimbingan darimu ya Allah. Tuntunan darimu ya Allah. Hanya dengan kudrat iradat darimu ya Allah. Tanpa itu semuanya itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu dari hati yang paling dalam kami bermohon kepadamu ya Allah. Jadikan kami orang yang terasing. Tolong kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Dunia dan akhiratmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Dan terima kasih jamaah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدين لنا